kagak apa namanya tuan rumah kagak hidup tebang ditanya doang orang. Lah kon Pak namanya ditanya, walaupun kita udah ngopi kon malu. Walaupun belum ngopi, belum ngeteh. Saya gua datang ke rumah Bapak, kopi apa teh? Lah kon jengah. Lah kopi lah kon malu begitu Pak. Paling enggak terserah dah, paling begitu. Tamu yang apa namanya tuan rumah yang hidup keluarin apa aja yang ada dalam kulkas, pisang keluarin, kopi keluarin, teh keluarin, pokoknya it'amut ta'am idza hadara alai. Apabila tamu datang, segera keluarin itu makanan, jangan nanya mulu. Kita mau nanya, mau kagak ada keluar. Iya, saya mau nanya doang. Nah, sama kita kok kalau namu yang hidup, Pak. Jangan giliran orang makan namu. Iya. Iya, setengah 12 pun sedangnya makan ya. Ada giliran makan. Namu, assalamualaikum. Ya ada dia lagi, maka lauknya dikit. Udah gitu kagak mau pulang-pulang sampai jam 1 tuan rumah kerocokan perutnya. Gua mau makan, gua ajakin makan lauknya dikit, takut dia nambah. Akhirnya nungguin dia pulang. Beda Pak sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu pernah ditanya, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalilan. Ya Ibrahim, kenapa kamu bisa disebut waliullah? Maka dia mengatakan salah satunya wa mata'ashaitu wa mataghadaitu illa ma'dai. Aku tidak pernah makan siang sama makan sore kecuali sama tamu. Tuh Pak. Jadi Nabi Ibrahim itu saking muliain tamunya, saking pengen makan sama tamu, itu nyari orang Pak. Di dalam kitab Nasha'ihul Ibad itu 2 mil perjalanan dia. Jadi kalau makan dewe kan nggak betah. Nyari dulu sampai ke Komsen lebih Pondok Gede. Itu 2 mil. Kita gitu begitu kita. Kalau kita mengharap tamu pulang. Kalau Nabi Ibrahim nyari tamu buat makan sama dia. Coba. Masya Allah. Makanya begitu Pak. Kalau ada tamu udah subuhin aja. Bahkan Nabi Ibrahim tuh yang sekarang kita makan tuh, makan apa aja kalau kagak pakai itu kagak sedap. Bapak nyair asam pakai garam apa kagak Bu? Bu nyair asam pakai garam enggak? Lah ya kalau kagak pakai garam pakai enak. Terus nyair sop-sopan pakai garam. Pakai apa kepake tuh garam ya? Iya. Soalnya kagak pakai garam, apa mudah dipacarin penting asin. Iya, apa keringet jadi ya. Ini Nabi Ibrahim sejarahnya Pak. Nabi Ibrahim ketika bertemu dengan Allah, ya Allah, saya pengen. Dia munajat dalam munajatnya, ya Allah, saya pengen menjamu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu doanya Nabi Ibrahim. Kata Allah, ya Ibrahim bagaimana bisa? Umat Muhammad dan Nabi Muhammad belum ada, bagaimana kamu bisa menjamu umatnya? Ya Allah, Engkau maha kuasa, Engkau maha berkehendak. Akhirnya Allah memerintahkan malaikat Jibril, ya Jibril ambil kapur di surga. Diambil sama malaikat Jibril, diserahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Ibrahim, ini ada kapur, kata malaikat Jibril. Kamu lari ke Jabal Kubais, kamu naik ke Jabal Kubais, tebarkan semua kapur yang ada di tangan kamu. Terbangkan. Bener, naik Nabi Ibrahim ke Jabal Kubais, diterbangin kapur itu. Dan setiap belahan bumi yang terkena kapur itu jadilah garam. Enggak sembarangan Pak. Garam kagak ada di kita nih. Kita mah nggak deket laut. Ada yang bikin garam di Jati Asih? Kagak ada. Jadi itu garam itu salah satunya adalah Nabi Ibrahim kisahnya. Jadi kita kalau mau makan mau ngapain aja Bu, itu tawasul sama Nabi Ibrahim. Wah garam ini sebab Nabi Ibrahim, Al-Fatihah begitu. Mau baca apa kalau mau masak jadi enak. Ya sholawatan, baca doa Bu kalau masak. Auprek. Dia jarang banget orang kita mah. Kalau bisa masak itu wudhu dulu. Tuh wudhu, batal wudhu lagi. Goreng tempe geseng enak. Wow, siapa yang makan? Saking kita wudhunya, saking punya kesuciannya di situ. Ya, jadi itu Pak, pentingin tamu tuh kalau ada tamu datang. Abu Thalhah itu ketika ada datang tamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, datang Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, siapa yang pengen jamu saya?
Rasul waktu itu kagak punya apa-apa. Abu Thalha ngacung, saya Rasulullah. Kamu punya apa? Ada ya Rasul, tenang aja. Tuh Pak, saking pengen muliain tamunya. Bener tamunya Rasulullah diajak. Sebelum dia masuk ketuk pintu, Assalamualaikum, waalaikumsalam, ada Ummu Sulaim. Neng bahasa kita itu. Punya apa? Lah punya apa bang? Kan kagak punya apa-apa. Lamaran dari RMT, Dencis ada Dencis. Laporan kagak ada. Mie, kemarin dapat bansos. Kagak bang, lah emang habis mie bansos. Laporan minyak gue mana kagak ada minyaknya. Lain jadi ke situ-situ ya. Saya mah kagak dapat Pak. Ya RT sama saya udah itu dah. RT RW kagak pernah saya udah begituan. Ya apalagi sekarang udah antri sekian bet ya. Kagak dapet 600.000 itu. Emang belum rezeki Pak, gak usah ngantri. Ya, diem gak di rumah, ada waktu-waktunya ada yang nganterin. Tahu siapa yang nganterin. Ya. Itu begitu betul. Neng ada, nggak ada apa-apa Pak. Terus gimana ini? Udah ada tamu Rasul. Ya udah seadanya, sediain buat tamu. Udah buat kita. Udah, kalau kita mah cukup. Ntar lampu lu matiin. Lu bawa piring kosong aja sama tesi sama sendok. Dia makan, kita ngetokin piring. Itu malah gitu. Bener, lampu dimatiin. Itu tamu makan ngedelu, namanya orang apa nggak berhati tuan rumah makan apa kagak. Lah tuan rumah ngetokin piring, teng, lapar Pak. Masya Allah, sampai Al-Quran firman Allah turun. Besoknya Abu Thalha ditanya Rasulullah, ya Abu Thalha apa kejadian semalam luar biasa sampai Allah mengeluarkan firman-Nya. Ya Rasulullah, tamuku begini-begini sedang aku tidak punya apa-apa. Luar biasa. Mengutamakan tamu ketimbang dirinya. Kita begitu Pak. Pret kita mah Pak. Ya Allah, boro-boro segala tamu. Enak aja. Kalau kita bahasa kita begitu. Gue kagak segala buat lu. Gitu kan ya. Ya Allah. Jam berapa nih? Baru 1 Pak, sampai 5 ini Pak. Besok belum tentu saya tahlil lagi. Besok emang saya sebenarnya janjinya malam ke-6. Iya kan? Malam ke-7 saya ntar malam ke-7. PD birthday nih segala malam ke-7 saya ada acara malam 7. Ya. 1 tuh Pak, it'amut ta'am idza hadara. Yang kedua apa? Tajhizul mayyiti idza mata. Mengantarkan jenazah apabila mati. Saudara kita meninggal kemarin, kita antarin. Kan kalau orang mati yang ikut 3, maluhu, hartanya, ahluhu, keluarganya, amaluhu, dan amal, semuanya ngikut. Keluarganya ngikut, anaknya ngikut, lakinya ngikut, semuanya ngikut. Terus apanya lagi yang ngikut? Hartanya juga ngikut. Kadang-kadang motor ngikut, ya kan? Mobil ngikut, mau ke apa namanya? Ke kuburan. Amalnya juga ngikut. Payarji aisnani, kembali 2. Keluarganya kembali. Anaknya balik lagi, kagak bakalan. Walaupun kita buat sama emak kita nungguin geboseran apa seminggu di situ nggak bakalan. Iya, laki demen buat neng buat cinta sehidup mati. Tebang pas mati doang. Pas udah sebulan mah baru sebulan udah bisa nyanyi duda. Ya laki suwe. Ya Allah. Ini ya namanya cinta. Kagak ada yang sehidup semati. Nggak ada bohong. Tetep kita walaupun cinta banget sama orang tua banget, kadang-kadang temen api cinta banget, rokok sebatang bagian, seisapan dia saking bertemannya. Kopi 1 gelas berdua, udah join aja. Sehidup semati kayak kancing sama baju. Giliran kita mati dia paling geteng nginjekin udah jabat melu. Temen Pak gini kan begitu. Dia yang paling geteng nginjekin kuburan kita. Makanya jangan bebe temen sama aja supaya bunyi pas kita mati kan. Lah emang dibalikin lagi kagak apa? Sama anak nginjek, laki nginjek, semua diinjek biar rata. Enggak ada yang biarin jangan diinjek lah, kagak begitu. Taruh kiai buatku di kuburan mah diinjek. Iya kagak padat itu. Ya, emang begitu perempuan mah Pak. Ya, perempuan mah kalau kagak
ngomong emang banyak. Makanya dia mah kalau kita ngomong nyautin baik. Iya, emang perempuan mah namanya dari ibu Hawa, makanya Hawa mangap. Makanya jangan heran kalau perempuan kita tanya satu jawabnya 17. Kalau laki-laki ditanya satu jawabnya satu. Kemana bang? Dari pasar. Udah. Coba dah ibu-ibu dari pasar apa tanya. Dari mana kok? Dari pasar. Masa Allah rame buat pasar. Apa aja naik sekarang, cabai naik, bawang naik. Mana kagak pada pakai masker, kan buset deh. Nanya dari mana? Udah cabai naik, apa naik? Tuh ibu kerjaan. Ya Bu ya. Iya, tuh lihat ini. Ya Allah ya Karim. Jadi ini Pak, ketika keluarga kita meninggal, wafat, anterin sampai keluar. Nah yang tinggal maluhu, apa namanya? Amaluhu, amalnya dia. Nih cekitan ini. Dia merasakan apa yang dia tanam di dunia. Pada hakikatnya Pak, manusia itu mati, bukannya mati. Kenapa dia sebut mati? Kita yang nyebut. Dia pindah tempat dari alam dunia ke alam barzakh. Nah ini udah bukan rumah dia. Makanya rumah mah di dunia titipan doang. Makanya jangan megah-megah. Buat apa nanti kita tinggalin? Iya. Di Jogja itu Pak, kalau orang mati malam itu diinepin. Padahal rumah dia itu diumumin langsung. Bapak-bapak hadirin, saudara-saudara, orang tua kita telah wafat. Sekarang kita inepkan semalam. Yang namanya nginep Pak, rumah dia apa rumah orang? Pak, yang namanya nginep rumah dia apa rumah orang? Rumah orang. Padahal tadian rumah dia karena dia mati diinepin padahal. Masya Allah tuh Pak, ditinggalin semua. Nah makanya Pak udah punya rumah biasa-biasa aja. Ya boleh silakan Bapak punya rumah mewah, tapi pasti kagak bakalan dibawa. Bapak punya mobil banyak banget, tetap aja yang dipakai nanti terakhir ambulan sama kurung batang. Ya Bapak punya mobil Rubicon, kenal mobil Rubicon Pak? Rubicon itu Jeep Pak, norak benar. Sering apa jalan-jalan tuh, banyak mobil, liatin aja, wah ini mobil cakep ini. Walaupun kagak punya gak tuh kenal-kenal mah kudu Pak. Iya ini udah kagak kenal mobil juga kenal ya punya. Ya Allah, udah Pak Bapak dah termasuk orang yang masuk surga dah. Amin. Udah ini kagak punya mobil, kagak punya apa-apa, kagak ada yang dihisab. Iya, makanya beruntung orang miskin. Makanya Pak, Bapak pengen miskin apa pengen kaya? Ya. Pengen miskin, memang udah miskin, gak pengen kaya. Ya Allah, jangan doa kaya Pak, ntar ribet Bapak. Hisabnya banyak. Pernah saya ceritain, orang yang punya kampak aja itu hisabnya lama Pak. Bapak punya apalagi Bapak ada yang punya motor, punya mobil, itu nanti motor kita dihisab, mobil kita dihisab. Makanya mulai dari sekarang motor jual-jualin. Rumah ada kasihin orang. Biar nanti hisabnya ringan. Iya. Apalagi yang belum lunas, udah kagak usah lunasin, kasihin aja. Ya Allah. Iya, hisabnya banyak Pak. Ini ada orang kaya, hartanya banyak, mati dia. Sebelum mati dia wasiat kepada anak-anak, tong lu mau nemenin gua kalau gua udah mati. Setengah harta gua jadi milik lu. Ini harta gua miliaran, kata anaknya, ogah gua ah. Kata anak perempuan, ogah gua ah, lah emang apa? Lah nemenin gua mati lah, ogah gua. Terus mamang-mamangnya tanya, lu kali mau? Kagak bang ah. Semuanya ditanya kagak ada yang mau. Akhirnya ada orang yang punya kampak satu. Pak, saya dah yang nemenin. Kamu rela nemenin saya di dalam kubur selama 40 hari, rela Pak? Alhamdulillah saya ada yang nemenin. Bener Pak, ditemenin sama orang yang punya kampak satu. Kayak bapak saya kerjaannya ngampak Pak, tuh punya kampak satu namanya. Bener, digali kuburan satu, yang satu buat nemenin yang nemenin. Ya dikasih lentera. Kalau dia digali diuruk. Kalau dia enggak, biar hidup. Ya, tapi kasih napas bolong gitu dikit. Ya, digali diuruk bener. Lah namanya orang mati, malaikat munkar nakir kan nanya. Datang malaikat munkar nakir. Lah karena malaikat munkar nakir ada dua ini orang, bukan hanya yang mati Pak. Iya, malaikat munkar nakir balik, assalamualaikum. Nah ini malaikat munkar nakir yang punya kau nanya gua ini. Waalaikumsalam. Ada apa malaikat? Lu siapa? Saya Fulan bin Fulan. Balik dia. Malaikat satu pertanyaan itu.
Besoknya balik lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamu punya harta apa? Kampak. Balik pergi lagi malaikat. Besoknya, buat apa kampak? Buat saya nebangin kayu. Pergi lagi malaikat. Di mana nebang kayunya? Di hutan. Pergi lagi malaikat. Besok balik di hutan. Kayu sampah, kayu pemerintah yang kagak ada pemiliknya. Balik lagi besoknya, motongnya bagaimana? Lah motongnya rata. Pergi lagi. Dibawa kemana? Dibawa ke pasar. Terus begitu 39 hari sampai puyeng. Itu yang punya kampak. Itu baru kampak Pak. Satu pertanyaan apa kayak gitu. 39 hari dia keluar, plong aja. Mau udah 40, orang udah nungguin. Wah, kamu berhasil. Enggak. Emang apa? Perkampak aja 40 hari kelar, belum kelar pertanyaan gua. Apalagi gua punya banyak segala motor, mobil, Masya Allah. Lama. Udah gua mah gak mau harta bela-bela, udah buat lu aja dimakan dewek. Udah gua mau bagian kampaknya, udah kampak aja harta gua. Makanya tuh Pak, Bapak udah beruntung jadi orang miskin. Makanya besok yang punya motor jual udah. Ganti yang apa kek? Iya, yang punya mobil jangan segala punya mobil. Iya, pertanyaannya banyak Pak. Iya, promo besok pada dijual ini. Iya, puyeng ntar Pak. Pertanyaan dunia aja lama Pak. Ya Allah. Gimana udah? 9:10. Terus baik. Ibu-ibu meresap. Lah ibu-ibu mah di bawah, saya di atas capek. Ya. Mana sih ngomong ini? Ya. Itu Pak. Jadi kematian itu hakikatnya pindah. Orang tua kita dipindah Pak. Pulang. Makanya kalau innalillahi kan telah pulang ke rahmatullah. Kan gitu Pak. Ya, ada yang anak telah meninggal dunia. Yang meninggal itu yang nyebut yang masih hidup. Tapi ya, telah pulang ke rahmatullah. Yang namanya pulang Pak itu senang, resep. Kalau kita Pak dulu Bapak pernah ngalamin masih kecil, sekolah SD gurunya galak luar biasa. Tiba-tiba anak-anak hari ini rapat, pulang lebih awal. Bocah senang bener Pak pulang tuh. Namanya pulang senang. Bapak punya kampung, Brebes. Mau pulang kampung. Mudik kagak boleh kata Jokowi, pulang kampung boleh. Kemarin tuh iya. Kata saya ditanya Najwa Shihab kan begitu. Beda pulang kampung sama mudik. Lah saya pulang iya. Yang punya kampung di sana kan kita pulang kampung tuh. Saya saking pengen ketemu keluarganya senang. Punya naik mobil kagak bisa karena nggak beli tiket, naik kereta nggak bisa karena nggak bisa beli tiket, akhirnya naik Mio kagak muat disambung juga kemana panjang gitu, nggak Brebes nyampe juga pengen ketemu keluarganya. Alhamdulillah pulang kampung seneng. Kita pulang ke rahmatullah seneng Pak. Seneng apa kagak? Diem guys. Iya, menyebutnya bingung. Gua bilang seneng takut besok. Iya, awalnya bingung dia seneng apa kagak. Yang pasti Pak, kalau kita punya perbekalan cukup, Bapak saya yakin pengen, tapi takut bekalnya nggak cukup. Itu kan Pak? Iya, makanya dari Karang udah kata saya kayak jual-jualin motor sedekah. Iya, bikinin tuh majlis taklim kubur sholat itu kita nggak tahu Pak. Nah ini kematian. 3 lagi Pak sebenarnya udah malam loh. Ya udah dah. Kapan kayak kita kalau tanya. Kalau saya besok datang suruh ceramah lagi bagian kagak gagal. Kalau saya kagak Pak kagak minta ceramah. Kadang-kadang usah dah, gue yang ceramah, Masya Allah. Emang ngomong enak Pak, kagak enak Pak. Kita dia pertanyaan nih Pak, kalau ngomong keluar salah, itu tanyain. Nanti lu omongan lu salah, hati-hati Pak. Makanya ngomong itu kalau manfaat itu perak. Bapak diem itu emas, apalagi sampai keluar kuning-kuning ngomong. Iya lagi diem ya. Nahan birah, keluar pisah. Ya Allah ya Rabb. Ya 2 aja yang saya sampaikan. Pertama, kalau ada tamu segera keluarin makanan apa aja. Yang kedua, kalau ada saudara kita meninggal maka anterin jenazahnya. Karena kita pada suatu nanti akan dianterin oleh keluarga kita. Kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan almarhumah Ceteni binti Haji Koteng mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, ditempatkan di yang layak oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya yang ditinggalkan
suaminya, anak-anaknya diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah.